Setelah cukup sukses dan dikenal luas sebagai pemain sinetron, akhir-akhir ini Krishna Mukti mulai sering tampil bergoyang mendendangkan lagu-lagu dangdut. Bagi sebagian orang, kiprah pria kelahiran Jakarta 5 Februari 69 ini di dunia tarik suara mungkin dinilai hanya sekedar latah, mengikuti tren makin maraknya acara dangdut di layar kaca. Tapi tidak demikian bagi Krishna. Karena menjadi penyanyi, rupanya sudah merupakan cita-cita sejak kecil. Dari kecil tuh gue emang cita. Ulang tahun memang punya makna dan arti sendiri. Begitu juga dengan acara tiup lilinnya. Hampir semua orang punya cara khusus untuk memberi tanda penambahan umur di setiap tahunnya. Sebut saja pesta megah dan meriah ulang tahun ke-32 musisi Ahmad Dhani Kamis malam lalu. Pesta yang menghadirkan beberapa petinggi negeri ini mendapat komentar khusus dari gadis cantik Agnes Monica. Ia melihat perbedaan dari pesta ulang tahun Dhani dengan pesta miliknya tahun lalu saat ia bersweet 17 ria. Biar gimana kan pasti konsepnya beda. Kalau misalnya Dhani mana mungkin konsepnya sama dengan ulang tahun aku, kan jelas-jelas aja beda gitu konsepnya. Cuman kalau soal mewah sih sebenarnya relatif ya. Toh kalau misalnya selama ini dia udah bekerja keras dan bisa menghasilkan, terus dia pengen sekali-sekali enjoy the money for himself, aku rasa nggak ada salahnya. Dara yang kerap tampil modis ini sayangnya tidak ingin mengulang pesta seremonial tersebut pada ulang tahunnya ke-18 bulan Juli nanti. Entah apa sebabnya, yang jelas ia hanya ingin dikelilingi oleh 20 orang terdekatnya saja. Sampai sekarang bahkan belum kepikiran buat pestainnya di mana gitu loh. Mau pestain apa enggak aja masih ragu-ragu. Jadi paling kalau misalnya pun sampai dipestain paling cuman 20 orang deket aja. Tema private party ini baginya tidak berkaitan dengan banyaknya wartawan yang akan meliput dirinya. Tapi mungkin saja karena ia tidak ingin diketahui pada siapa ia akan memberikan potongan pertama kue ulang tahunnya. Ada deh yang tahu aja. Enggak juga. No specific reason ya, cuman emang lagi pengen private party aja. Salah satu impian terbesar seorang model adalah dapat menjadi bintang di salah satu produk berskala internasional. Namun untuk dapat meraih kesempatan emas semacam itu, kadang jalan yang harus dilalui seorang model sangatlah panjang dan berliku. Namun tidak jarang pula kesempatan emas itu datang secara tak terduga, seperti halnya yang terjadi pada model dan pragawati Catherine Wilson. Catherine mengaku awalnya ia sama sekali tidak menduga kalau akhirnya dirinya lah yang terpilih mewakili Indonesia dalam sebuah kompetisi seleksi 50 model seluruh dunia yang disponsori salah satu produsen berskala internasional. Indonesia masuk, jadi Australia, Prancis, Malaysia, Singapura, Indonesia udah senang banget. Wah, siapa nih antara 10 ini? Terus baru keluar namanya Catherine Wilson. Meski ia tidak berhasil keluar sebagai pemenang dalam kontes tersebut, namun ia sudah cukup puas bisa mewakili Indonesia di ajang internasional. Kemarin yang di Swiss aku nggak menang, yang menang dari Netherlands sama dari Malaysia. Ya mimpi-mimpi pasti ada. Beberapa bulan lalu, bahtera rumah tangga Aldi Bragi dan Ikke Nurjanah sempat diterpa gosip tidak sedap. Saat itu Ikke dikabarkan tengah memiliki pria idaman lain. Namun berkat keteguhan dan kesabaran keduanya, akhirnya terpaan badai gosip yang melanda mereka berhasil mereka lalui dengan baik. Seperti layaknya pasangan pengantin baru, kini hubungan keduanya kembali mesra. Dari kemesraan hubungan ini sempat tersiar kabar kalau saat ini Aldi dan Ikke tengah bersiap-siap untuk menambah momongan. Dan kabarnya Ikke tengah mengikuti sebuah program kesehatan untuk memuluskan rencana tersebut. Nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman emang kitanya belum siap. Dan kita ngeliat kondisinya kita pengennya well prepare gitu loh semuanya. Nggak cuman masalah bisa punya anak, tapi buat aku fisik gitu, terus mental kita harus siap. Meski tidak membenarkan kabar tersebut, namun Aldi dan Ikke tidak membantah kalau pada dasarnya keinginan untuk menambah momongan sesekali terlintas di benak mereka. Hanya saja untuk saat ini mereka belum bisa mewujudkan keinginan tersebut. Selain kegiatan yang cukup padat, saat ini menurut mereka si kecil masih membutuhkan perhatian ekstra dari kedua orang tuanya. Jadi kapan dong pastinya? Aduh. Sun Sing Sue. Ada sih, tapi ya lihatlah ya. Pada segmen flashback berikut ini kita akan menyaksikan kisah perjalanan karir dari Krishna Mukti. Seperti kebanyakan artis lainnya, bungsu dari 5 bersaudara ini juga memiliki banyak kisah suka duka yang mewarnai perjalanan karirnya.
Meninggalkan studi sastra Belanda yang telah ditekuninya selama kurang lebih 5 tahun merupakan keputusan bulat yang diambil oleh Krishna. Namun pecinta barang antik dan ikan hias ini tidak menyesal, karena sekarang ia sudah bisa menikmati kesuksesannya. Walaupun ia juga pernah digosipkan suka dengan sesama jenis. Setelah cukup sukses dan dikenal luas sebagai pemain sinetron, akhir-akhir ini Krishna Mukti mulai sering tampil bergoyang mendendangkan lagu-lagu dangdut. Bagi sebagian orang, kiprah pria kelahiran Jakarta 5 Februari 69 ini di dunia tarik suara mungkin dinilai hanya sekedar latah, mengikuti tren makin maraknya acara dangdut di layar kaca. Tapi tidak demikian bagi Krishna. Karena menjadi penyanyi, rupanya sudah merupakan cita-cita sejak kecil. Dari kecil tuh gue emang cita-cita gue jadi artis gitu, jadi penyanyi tepatnya gitu ya. Kalau orang lain cita-citanya jadi pilot, jadi dokter, jadi insinyur, enggak. Gue udah tahu dari SD gue pengen jadi penyanyi. Untuk mewujudkan cita-citanya itu sudah banyak cara ia lakukan. Di antaranya hampir selalu mendaftar untuk menjadi peserta berbagai festival. Tapi nggak pernah berhasil karena memang ternyata setelah setelah ikut berbagai macam kejuaraan dan festival-festival itu gue give up. Tapi orang tua gue itu yang membesarkan hati gue gitu supaya gue don't give up, jangan menyerah. Pokoknya satu hari pasti ada jalannya asal lu bener. Berbekal amanat orang tua itulah pria yang sampai saat ini masih tetap lajang itu tidak pernah berhenti untuk menggapai cita-citanya meski jalan yang harus ditempuhnya cukup berliku. Peruntungan dimulai ketika ia sudah duduk di bangku kuliah. Waktu kuliah gue ditawarin untuk main teater gitu di Teater Sastra Belanda UI gitu. Kebetulan mereka mau pentas di mana Erasmus House sama di Belanda. Nah dari situlah karir akting gue dimulai. Gitu. Sejak saat itu Krishna mulai jatuh cinta pada bidang seni peran. Dan kebetulan jalan ke arah itu rupanya lebih memberinya banyak peluang untuk berkembang. Dan kesempatan itu makin terbuka saat Krishna pada tahun 93 berhasil terpilih sebagai runner-up Abang Jakarta. Dari situ tawaran untuk jadi pembawa acara, model iklan, dan pemain sinetron mulai berdatangan. Sukses di sinetron tidak lantas membuat cita-cita untuk jadi penyanyi ia tanggalkan. Nyanyinya tetap obsesi gitu. Pokoknya someday gue harus ngeluarin album, gue harus jadi penyanyi. Semangat yang tidak pernah padam untuk mewujudkan cita-citanya tidak berakhir sia-sia. Karena pada tahun 2003 lalu, bungsu dari 5 bersaudara pasangan almarhum R.M. Sukrisno dan almarhumah Mas Odah itu berhasil merilis sebuah album dangdut berjudul Gadis atau Janda, duet dengan Nita Thalia. Ternyata benar kata-kata nyokap dan bokap gue gitu. Someday, tapi don't know when gitu ya. Pasti akan terkabul juga. Kini cita-cita masa kecilnya untuk jadi penyanyi dan artis tenar sudah kesampaian. Jadi wajar bila Krishna merasa berbahagia. Hanya masih ada satu hal yang dirasa masih mengganjal, yakni soal pasangan hidup. Gue belum pernah gitu yang benar-benar jatuh cinta setengah mati dalam hidup gue gitu. Gue pengen merasakan itu, apalagi usia gue, udah kepala 3 begini, harus dapetin yang perasaan itu gitu. Terakhir gue berhubungan pacaran ya dengan perempuan ya, catat ya, dengan perempuan itu waktu tahun 2000. Nah, jadi udah 4 tahun gue nganggur. Selama asik menikmati kesendiriannya itu, banyak kabar miring dihembuskan tentangnya. Di antaranya Krishna dicap sebagai gay atau kaum homoseksual. Malah pernah tersebar kabar ia telah melangsungkan pernikahan dengan sesama jenis di Belanda. Kalau gue dianggap sebagai gay ya alhamdulillah, berarti orang perhatiin gue gitu kan, berarti orang ada perhatian ke gue gitu. Tapi sayang sekali perhatiannya salah gitu. Jawaban Krishna tentang hal tadi sebenarnya sudah berulang kali ia kemukakan. Tapi anehnya, gosip bahwa ia seorang gay tidak kunjung reda. Malah terakhir kedekatannya dengan Benigno juga dihubung-hubungkan ke arah hal itu. Gue nggak bisa menyetop atau memberhentikan jalan pemikiran orang atau apa yang orang pikirkan terhadap gue. Itu hak masing-masing. Jadi ya udah kita masing-masing ini aja jangan mengganggu kehidupan masing-masing, karena gue juga nggak pengen mengganggu kehidupan orang. Pemirsa, itulah prinsip Krishna dalam menghadapi gunjingan tentang dirinya. Cukup terbuka dan bijaksana. Pemirsa, ada cerita menarik tentang kisah percintaan yang mungkin memiliki hubungan erat dengan keberadaan Krishna yang sampai sekarang masih tetap sendiri, yaitu tentang pengalaman cinta pertamanya dengan seseorang yang sampai sekarang terus melekat.
kelas 3 SD tuh gue udah jatuh cinta sama teman sekelas gue gitu. Gue inget namanya Mardiana. Sekarang gue berani ngomong gini. Gue nggak tahu dia ada di mana sekarang karena udah